Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Rahman. Tepuk tangan. Buat saya mana plusnya? Oh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan setelah Pak Jumadi. Posisi saya, kami di sini sebenarnya, terutama saya, Bapak Ibu, bukan sebagai narsum gitu kan, karena kami pun dalam tahap belajar. Kemudian pada saat pemberian tugas di kelas itu kebanyakan tugas-tugas, sedangkan materi kami ibaratnya dipercepat gitu. Jadi kebanyakan umpan balik yang diharapkan dari para peserta. Untuk yang berikutnya di saya, ya kalau tadi kan materinya ibaratnya konsep-konsep pembelajaran mendalam. Sedangkan untuk saya kebagiannya untuk membahas apa sih yang harus kami lakukan setelah pengimbasan, setelah pelatihan kemarin gitu. Jadi tahapan kami ini sampai nanti di bulan Oktober Bapak Ibu. Jadi mohon dukungannya dan mohon supportnya dan bantuannya, terutama karena modul-modul yang ada yang diterapkan nanti minimal bisa kami implementasikan pada tahapan berikutnya sampai nanti tahap akhir di bulan Oktober. Adapun yang menjadi bahasan saya sebenarnya terhubung dengan kegiatan praktek kami setelah pelatihan kemarin. Next Pak Gilang, mohon maaf. Ya, jadi tahapannya setelah pelatihan kemarin yaitu kami disuruh diberikan amanah untuk melakukan pelatihan dalam layanan atau disebut in-service training. Di in-service training ini ada praktik atau kami menerapkan awalnya secara online dan secara luring. Untuk secara offline-nya ya, pelatihan yang kemarin berlangsung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi pelatihan di dalam kelas dengan para tutor dari dosen-dosen yang handal, dan kebetulan Pak Widi itu merupakan trainer yang sudah jam terbangnya sampai ke luar negeri gitu. Pelatihan dia tuh melatih sampai ke Korea, dan berikut yang terakhir itu pelatihan kepada para anggota Polri gitu. Di kegiatan yang pertama yaitu asinkronus itu maksudnya pelatihan yang kami dapatkan kemarin selama seminggu. Jadi pelatihannya dari mulai kita mendapatkan materi, terus merancang pembelajaran, sampai pada tahapan kami disuruh membuat perencanaan pembelajaran yang sampai pada tahap asesmen juga gitu, pada saat harus menghasilkan sebuah produk yang namanya perencanaan pembelajaran yang kita biasa sebut bikin RPP ya Bapak Ibu ya. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu kegiatan luring, yaitu kegiatan luring ini yaitu kegiatan asinkronus ini yaitu kegiatan yang secara online-nya. Jadi kami dari pihak sekolah itu kan didaftarkan melalui akun
belajar ID gitu ya Bapak ya. Dan tugas-tugasnya itu kami lakukan online dengan membuka LMS, yaitu Learning Management System. Dari LMS itu banyak sekali materi dan tugas-tugas yang diberikan, dan kalian tugas-tugasnya terutama yaitu ada umpan balik di dalamnya. Itu yang asinkronus, artinya kegiatannya secara mandiri di rumah secara online. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan luring. Kegiatan luring yaitu berupa diskusi, pemberian materi, studi kasus, dan juga menyusun perencanaan pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, di antaranya pengantar perencanaan mendalam, di mana ada prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam yang komponennya yaitu di mana ada komponen-komponennya serta pengalaman belajar yang perlu dibangun. Kemudian yang kedua, kami diberikan studi kasus ya, bagaimana kasus-kasus yang terjadi di dalam kelas ya pada saat kita belajar, guru mengemukakan pendapat, ataupun pada saat anak-anak diberikan strategi pembelajaran. Kemudian, dan melalui studi kasus ini diharapkan guru bisa membantu merefleksikan dan mengadaptasi strategi yang lebih efektif dalam menyusun rencana pembelajaran secara mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi ibaratnya kita praktek menyusun RPP kalau dulu ya Bapak Ibu, dari mulai identifikasi pembelajaran, kerangka belajar, terus DPL-nya gitu, sampai kemudian terakhir asesmen. Kemudian setelah itu berlangsung, nanti kita ada pelatihan kerja on job training atau OJT. OJT ini kami disuruh mengembangkan apa yang sudah kami dapatkan pada saat pelatihan. Dan di situ ada open class. Kebetulan kami karena sebagai sekolah senternya di sini 45 ya Bapak. Jadi nanti setelah ini kami ada pertemuan dengan para pelatih kami gitu, dan para peserta keseluruhan di SMP 45. Tuh. Kemudian selanjutnya selain on job training yang pertama, juga ada pelatihan layanan yang kedua atau in service training kedua. In service training kedua ini itu mencakup pada tahap akhir. Jadi peserta mengevaluasi implementasi pembelajaran mendalam yang dilakukan dalam show class. Jadi nanti pada tahapan ini kami harus menerapkan itu di dalam kelas. Dari mulai tahapan membuat rancangan pembelajarannya, kemudian ada videonya, sampai nanti tahap umpan balik dari peserta, dan semuanya itu ada lampirannya gitu Bapak Ibu. Ya, ini pengantar perencanaan pembelajaran yang tadi sebenarnya sudah digamblang oleh Pak Jumadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk di poin ini bahasanya jadi dari mulai tahap identifikasi pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, kerangka pembelajaran,
sampai nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu harus ada feedback dari peserta didik. Dan ini tujuan pelatihan yang kami dapatkan secara umum, yaitu meningkatkan kapasitas guru dalam menyusun rencana pembelajaran mendalam, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kurikulum, tapi juga mendorong pemahaman konseptual yang mendalam pada murid. Dan diharapkan guru menyusun rencana pembelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Kemudian modul ini secara khusus pelatihan akan dibimbing dalam mengidentifikasi prinsip pembelajaran, komponen perencanaan pembelajaran, dan menyusun rencana pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi tahapannya panjang Bapak Ibu ya. Jadi mohon dukungannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kami semua bisa menghasilkan suatu produk yang mungkin nanti bisa menjadi pencerahan di 249. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya ada pantun nih Pak. Yang ngikutin ciri khas sekarang ya Bapak Ibu pantunnya. Pelangi jingga penuh warna-warni, perahu didayung ke laut, didayung ke laut dalam. Cukup sekian sampai di sini sedikit paparan pembelajaran mendalam.